Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala dhikrik, a'inna ya Rabbana ala syukri ni'amik, a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah di bawah bimbingan Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah yang kita masih dengan kitab fikih jenazah. Cuman kita stop dulu fikih jenazah karena ini mendekati hari raya Qurban. Kita akan kembali sebentar saja, paling tidak minggu ini atau minggu pekan ke depan kita membaca kitab ini, kitab fikih Qurban, silsilah fikih praktis Qurban. Kami berharap kepada para pembimbing musola-musola yang menyelenggarakan Qurban di tempatnya membaca buku ini agar lebih sempurna kita di dalam melaksanakan tugas menjalankan amanat menyembelih korban ini. Ini kita baca singkat saja. Termasuk di dalam kitab ini kami hadirkan kesalahpahaman orang tentang korban ya. Kalau sudah salah faham itu adalah dia merasa faham tapi salah. Ini repot. Kadang-kadang mengakar di masyarakat. Sudah kuat betul. Termasuk di antaranya yang selalu kami ingatkan, menganggap bahasanya korban itu ibadah seumur hidup sekali. Sehingga kalau sudah berkorban sekali itu diajak korban lagi, jawabannya adalah aku sudah pernah korban. Coba, ini sudah dikuping dari dulu di perkesalahan begini ini. Sementara sunnah korban itu sama dengan puasa Arafah. Kapan bulan haji datang ya disunahkan. Kalau kemarin nyembelih korban tetap tahun ini nyembelih, tahun yang lalu nyembelih korban tetap sunahkan. Hanya kesalahpahaman ini perlu dijelaskan, termasuk nanti akan disebutkan kambing sembelihan seperti apa, agar kita lebih mudah dalam beribadah. Baik, ini singkat saja, tidak kita baca, ringkas saja. Hukum nyembelih korban adalah bisa dilihat di sini. Harapan kami adalah semuanya membaca buku ini. Apalagi yang punya tugas. Ini sengaja kami tulis dengan bahasa Indonesia full, nggak ada tambahan-tambahannya. Bahasa Arabnya pun kami kasih terjemahan. Baik, yang pertama adalah hukumnya. Kalau hukumnya, pendapat pertama adalah menurut madhab Syafi'i, jumhur ulama dah, Syafi'i, Hambali, Maliki, bahwasanya hukum menyembelih korban adalah sunnah. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun madhab Imam Abu Hanifah mengatakan adalah wajib. Tentunya wajib menurut Imam Abu Hanifah jika memenuhi syarat, diantaranya adalah mampu dengan ketentuan-ketentuannya. Baik, ini harus difahami. Kemudian sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu setiap orang per orang disunnahkan untuk nyembelih korban. Setiap orang per orang. Kalau kita punya anak 3, suami istri, kita anak 5, suami istri, atau punya anak 6, suami istri jadi 8, kan begitu ya. Kalau bisa nyembelih korban, wah berat ya, jangan bilang berat, kamu banyak duit kok. Nah, tapi saya tidak punya duit, ya tidak punya jangan 8 dong, kok susah.
Ayo pilih, bisa nyembelih korban 8 atau nggak bisa? Masih bingung, ditawari jadi orang kaya pada nggak mau tuh. 8 gitu dong. Kan banyak duit berarti. Ini ada orang pelitnya sudah kelihatan dulu ini. jadi pengennya saya harus nyembelih korban setiap tahun gitu saja. Oh, saya pengen korban. Kan harus punya duit berarti kan? Berarti Allah kasih duit. Siap korban? Siap. Siap. Ya, kalau punya duit tuh. Kalau enggak punya ya minta pada Allah biar kasih. Maksudnya pemahaman ini dulu aja. Lah, kadang kita nggak punya niat, dipikir beban. 8 kambing. Ya Allah beratnya. Kalau sudah dikasih duit sama Allah mah enteng. Makanya niat. Semoga banyak duit, banyak rezeki sehingga setiap tahun bisa korban. Anak 8, korban 8. 10. Kalau nggak punya ya seadanya. Nah, ini namanya sunnah ainiyah orang per orang. Kemudian juga di samping ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu di saat semuanya tidak bisa, misalnya nggak bisa deh, kalau 8 anak dengan 2 10, nggak bisa 10, paling tidak minimal nyembelih salah satu dari anggota, salah satu dan mereka nyembelih 1, nggak punya minimal. Ini minimal ini saja kalau kita terapkan indah loh ya, semua keluarga bakal hari raya beneran ini. Minimal 1 orang nyembelih lah, jatuh sunnah ainiyah. Sunnah ini itu sunnah orang per orang, seperti fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kita pahami dulu dong. Fardu ain itu kalau ada fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap orang per orang diminta untuk melakukannya, kayak sholat, puasa. Tapi kalau fardu kifayah, asalkan sudah ada yang menjalankannya, yang lain tidak diminta. Sunnah ainiyah juga begitu. Sunnah ainiyah artinya setiap orang per orang diminta untuk melaksanakan korban. Setiap orang per orang. Cuman dalam bahasa fikih, korban itu ada sunnah ainiyah. Kemudian di saat kita tidak bisa melakukan sunnah ainiyah, maka ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Jika salah satu dari anggota keluarganya melakukan korban, dia menjalankan sunnah ini ya, karena pribadinya saya korban untuk diri saya, tapi menjadikan sebab yang lain gugur juga. Paling tidak ini deh, sepelit-pelitnya keluarga paling tidak nyembelih kambing deh, jangan nunggu setengah kilo dari panitia. Nah itulah, kasihan enggak. Jadi kita siapkan untuk bersenang-senang di hari itu, Allah akan gembirakan sepanjang masa nanti. Biasakan, ayo kita hidup indah, keluarga senang-senang nyembelih korban. Nah, sunnah kifayah itu adalah 1 kambing. Oke, salah satu dari anggota keluarganya nyembelih 1 kambing, maka itu sunnah kifayah untuk dia, kemudian gugur sunnah ainiyah untuk dia, gugur sunnah kifayah bagi yang lainnya. Ini bahasa fikih, bukan 1 kambing untuk 7 orang seperti yang pernah kita dengar, bukan. Kalau 1 sapi 7 orang, 1 kambing adalah juga 1 orang. Jadi bukan 1 kambing untuk 7 orang, tapi sunnah kifayah iya. Jadi memahami makna ini ada luput. Ada pernah kita dengar 1 kambing boleh untuk 7 orang. Kalau makna sunnah kifayah iya, seperti itu. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, jumhur 1 kambing, jumhur 1 kambing adalah 1 orang. Gak ada dari 4 madhab yang mengatakan 1 kambing untuk 7 orang, nggak ada, kecuali dalam makna sunnah kifayah. Malah ada kebalikannya, madhab Malik, 1 sapi 1 orang. Pendapat ini lebih hebat lagi, ya kan? 1 sapi 1 orang. Kalau jumhur 1 sapi untuk 7 orang, bukan 1 kambing 7 orang. Wah hebat, 1 sapi 1 orang, dan 1 orang bisa menyembelih lebih dari 1. Jadi artinya namanya berkorban di hari itu, 1 orang bisa melebih dari itu. Nah, ini itu minimalnya. Baik, ini adalah tentang hukum nyembelihnya. Baik, catatan, korban bagi Nabi Muhammad adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus. Nah, kalau Nabi mau wajib korban, ada khususiat, ada wajib bagi Nabi, sunnah bagi umat. Kemudian korban tidak akan menjadi wajib dalam madhab Syafi'i, madhab jumhur, kecuali dinazarkan. Baik nazar, ngomong aku nazar mau nyembelih korban, atau aku jadikan kambing ini kambing korban, itu nazar. Dan kemudian juga, ini saya singkat saja,
selagi korban yang sunnah bukan dijadikan nadar, selagi korban itu sunnah bukan nadar, yang korban pun boleh makan. Jangan dibikin ngenes, gak boleh suruh lihat saja, boleh dia makan, boleh ngambil, boleh dikasih. Jadi yang nyembelih korban ya boleh dong ngerasain wong sunnah. Untuk dibagi semuanya memang lebih bagus dibagi. Nanti kita sebutkan pembagiannya. Nah, harus ada fakir miskinnya, orang kaya pun boleh nerimanya, tetangga, kerabat, kita pun boleh makan biarpun saya nyembelih korban. Kecuali sudah dinadarkan, aku nadar akan nyembelih korban dengan kambing ini, maka setelah sembelih nggak boleh kita. Nah, ini rata-rata kan sunnah, maka boleh makan. Jangan dimarah-marahi, Masya Allah ngendes banget, yang lain pada makan, dia ngelihat dong ngiler ya. Karena sama anak-anaknya juga, kalau nadar nggak bisa, dia dan anaknya nggak bisa. Jadi ini disebutkan di sini. Baik, akan menjadi wajib kalau dinadarkan. Saya singkat aja, saya lompat-lompat begitu. Yang jelas menyembelih korban keutamanya besar. Kalau seandainya Anda nyembelih kambing hari ini, bagus, dapat pahala. Tapi tidak ada apa-apanya jika dibanding Anda menyembelih kambing waktu hari raya korban nanti. Cuman beberapa catatan belum kami bisa dihadirkan. Tukang sembelih jangan ngatur seenaknya sendiri. Yang jelas saja, kalau komersil minta bayar. Jangan langsung tukang sembelih ngambil separuh sapi, otak kaki. Ini aturan dari mana itu? Saya dengar di sebuah tempat, tukang sembelihnya itu seenaknya ngambil paha sapi paling gede. Wah, ini kurang, ini enggak benar itu. Seenaknya. Jadi kayak semacam tradisi. Enggak tahu di Cirebon ada enggak? Ada di Cirebon begitu? Enggak ada kan? Mentang-mentang tukang sembelih seenaknya. Langsung ngambil paling gede begitu. Yang lain bingung. Profesional, kalau hitungan bayar sudah. Kalau bismillah karena Allah, tapi jangan seenaknya sendiri, Bu. Jadi paha sapinya satu yang paling gede itu langsung dibawa pulang. Sama apanya begitu. Nah, ini tidak diperkenankan kalau seenaknya begitu. Harus ikut petunjuk siapa yang bagi aturannya di situ. Ya, ini adalah supaya rapi, jangan mentang-mentang tukang sembelih. Kemudian juga jangan dikasih gaji dengan daging korban, nggak boleh, karena daging korban nggak boleh dijual. Memberi gaji itu seolah menjual, dijadikan nilai uangnya. Jadi kalau tukang sembelih mendapatkan bagian korban seperti yang lainnya, sah seperti itu. Kemudian juga ada beberapa, ini singkat ya, karena tidak akan, hendaknya dibeli. Kalau memang ada nanti kita baca lagi. Ini ada persoalan dalam korban. Saya lihat persoalan dalam korban. Apa ya? Saya ingat. Oh, apa di sini ada beberapa permasalahan. Kambing perempuan. Oh, boleh, jangan khawatir. Kambing perempuan ya, kambing perempuan gede bagus ya, ada apa? Boleh. Bahkan pembahasan lama bukan kambing perempuan. Gimana hukumnya menyembelih kambing yang lagi hamil? Lah kalau sudah kambing lebih hamil, berarti kambing lagi atau perempuan? Ya betul, perempuan. Yang dibahas bukan masalah kambingnya, hamilnya, berarti perempuannya boleh. Ini saya kira ini. Bagaimana kalau kan nggak hamil? Jadi kambing perempuan boleh. Ada sebagian keyakinan nggak boleh kambing perempuan. Ya jauh lebih bagus kambing perempuan yang gede, harga 4 juta daripada kambing laki-laki harga 1 juta kurus kering. Nah, ini perlu pemahaman saja ini. Jadi ada kesalahpahaman itu jadi repot. Sehingga kambing perempuan malah jadi murah kayaknya. Ya enggak apa-apa, yang penting korban. Ayo, jangan sampai ini. Kita permudah. Kemudian apa namanya, insya Allah lah kita singkat, nanti soal pertemuan yang akan datang kita bahas satu demi satu. Oke, Masya Allah, kita langsung pada hikamnya Ibn Atha As-Sakandari. Yang jelas Anda harus Anda kalau bisa berpikir untuk berkorban. Masih ada waktu untuk nabung. Kalau mulai hari ini Anda nabung setiap hari 100.000, nanti pas menjelang hari, oh tapi sudah mulai mahal ya. Lalu gimana kok mahal gini? Yang menjadi nilainya gede itu mahalnya itu. 2 juta kecil sama 2 juta gede pahalanya
Gedean mana? Anda dapat 2 juta gede, belinya sebulan yang lalu. Sekarang sudah mendesak, punya 2 juta dapat kecil, ya kan? Pahalanya gedean mana? Ya sama-sama 2 juta, ya sama dong. Jangan gara-gara kecil nanti, waduh rugi saya. Yang rugi kamu tidak korban, itu loh. Jangan gara-gara mahal dapat kecil lalu nggak jadi korban, ini salah berpikir. Yang rugi adalah kita punya duit nggak mau korban gara-gara dapatnya kambing kecil. Tidak apa-apa, dapatnya kambing kecil, pokoknya daripada tidak korban. Baru tahun depan dipikir kalau beli yang gede, itu loh. Jadi perlu kita memacu korban itu serius. Sebisa mungkin kita korban. Baik, itu saja insyaallah. Bismillah.